Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aksi nyata pembelajaran sosial dan emosional dari modul 2.2.A.10 oleh saya, Mila Aulia, CGP Angkatan 4 Kabupaten Pasuruan, bersama pengajar praktik Bapak Samsul Arifin dan fasilitator Ibu Devi Estisna. Pada modul 2.1, saya telah mempelajari pembelajaran berdiferensiasi, yaitu proses pembelajaran yang telah dirancang oleh guru dengan menyesuaikan setiap kebutuhan belajar murid. Pembelajaran berdiferensiasi terdiri dari diferensiasi konten, yang terdiri dari materi pengetahuan, konsep, dan keterampilan, diferensiasi proses yang terdiri dari ragam dalam strategi pembelajaran, dan diferensiasi produk yaitu hasil belajar, hasil latihan, penerapan, dan pengembangan. Selanjutnya, pada modul 2.2, saya juga mempelajari pembelajaran sosial emosional atau PSE, yaitu proses pembelajaran yang dimulai dari pembentukan kesadaran dan kontrol diri, kemampuan berkomunikasi yang dilakukan secara kolaboratif antara murid dan guru, guna mengembangkan pengetahuan, keterampilan, sikap, ataupun nilai diri. Pembelajaran sosial dan emosional dikembangkan melalui pendekatan mindfulness atau kesadaran penuh yang terdiri dari kesadaran diri, kontrol diri, komunikasi, dilakukan secara kolaboratif, bertujuan untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan, sikap atau nilai, dan memiliki manfaat untuk menciptakan perasaan tenang, stres berkurang, mudah belajar dan mengingat, serta pikiran menjadi jernih. Berikut ini adalah RPP berdiferensiasi sosial dan emosional yang telah saya susun. Kelas 6 semester 2 tahun 2021-2022. Pada RPP ini akan ada pembelajaran sosial dan emosional. Berikut ini adalah video pembelajaran sosial dan emosional yang saya laksanakan sesuai dengan RPP yang telah saya susun. Selamat menyaksikan.
Bagaimana teman-teman? Sebelum kalian mendapatkan tugas kelompok dari Bu Mila ya, sekarang Bu Mila punya video. Siapa yang mau nonton video? Nah, anak-anak, video kali ini ada hubungannya dengan sistem tata surya atau angkasa luar kita ini ya. Sekarang perhatikan baik-baik video yang Ibu tampilkan. Nah, bagaimana pendapat kalian mengenai video tadi anak-anak? Menyedihkan ternyata kata Ayu bumi kita kecil sekali. Nah, begitu tadi dari video. Nah, ya, ternyata bumi kita ukurannya tidak ada apa-apanya dibanding dengan anggota tata surya yang lain. Berarti kalau kita membayangkan ya, kalian bayangkan berada di dalam bumi kita yang mau hancur seperti tadi. Bagaimana perasaan kalian anak-anak? Sedih, takut, ya sama, Bu Mila juga begitu. Jadi kita sebagai manusia yang hidup di bumi berarti harus apa? Bersyukur, betul. Apalagi bumi kita harus kita makan? Iya, dijaga kelestariannya. Nah, anak-anak, sekarang kalian sudah paham ya dengan semua anggota tata surya kita. Tugas kalian yaitu dalam satu kelompok tetap ya seperti biasa, satu daerah ini aja. Kalian membuat sebuah karya tentang susunan tata surya. Nah, caranya kalian bebas memilih. Bu Mila sudah menyediakan, silakan menoleh ke belakang. Nah, ini ya. Ada 3 jenis karya yang bisa kalian buat. Nanti ada karya gambar, ada 3 dimensi, dan ada mind map. Nah, sekarang kalian diskusikan dulu dalam satu kelompok. Kalian ingin memilih yang mana? Silakan diskusi. Yang sudah memutuskan ingin membuat apa? Ketua kelompok langsung mengambil bahan. Ya kan? Silakan mulai bekerja. Sambil bekerja, nanti kalian siapkan pembagian tugasnya dalam satu kelompok ya. Yang merasa aku di situ gambar, berarti bantu gambar. Yang pintar, apa ini tulisannya bagus, bagian tulis. Terus bumi hijau. Kita lakukan teknik stop ya. Duduknya yang tegak. Tangan di atas paha. Tangan di atas paha. Nah, stand ya. Dan nah, kita berhenti sejenak. Merefresh pikiran kita setelah
sebagai pusat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan benda-benda yang ada di luar angkasa. Pertama, komet. Komet adalah benda langit yang mengelilingi matahari dengan orbit yang sangat menjauh. Yang kedua ada asteroid. Asteroid Anak-anak, sesuai dengan tujuan pembelajaran yang disampaikan tadi, sekarang kita belajar tentang interval nada. Perhatikan ya di sini. Kita akan belajar interval nada. Ada yang membacakan arti dari interval nada ini? 3 kali saja. Ya, Naya? Interval nada adalah jarak antar nada. Interval nada ada yang bernilai 1 dan ada juga yang bernilai setengah. Bagus, sudah hafal urutan tanda nada ya, D, C, E, F, G, A, B, C. Kita perhatikan di sini, C ke D berapa jaraknya? 1. Ini intervalnya 1. Interval setengah dari nada apa anak-anak? E ke F, intervalnya setengah. Lalu ada lagi? Ya, bagi B ke C, intervalnya juga setengah. Nah, sekarang Ibu punya sebuah lagu yang akan kita nyanyikan bersama-sama dan kita cari intervalnya nanti. Ingat lagu Bintang Kejora? Ingat. Semuanya berdiri. Kita nyanyikan ya. Saat siapa? Pembelajaran kita hari ini mulai awal sampai akhir. Ada yang mau membantu memberi kesimpulan? Iya? Ya? 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 Belajar tentang susunan surya, mencari tokoh utama dan tambahan di sebuah teks, dan mencari ternama dan sekolah. Iya, bagus sekali. Nah, anak-anak, supaya kalian lebih paham tentang materi pembelajaran hari ini, sekarang Ibu akan bagikan evaluasi yang harus kalian kerjakan agar lebih memahami lagi materi hari ini. Sekarang anak-anak silakan dirapikan semua buku, alat tulisnya. Kalau sudah rapi, yang memimpin doa tadi pagi siapa? Silakan Devi untuk memimpin doa kita. Mari teman-teman kita berdoa sebelum pulang. Doa mulai. Siap berdiri. Beri salam kata guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk kembali. Terima kasih Mas Jeffrey. Anak-anak jangan lupa ya di rumah tetap jaga kesehatan. Laksanakan protokol kesehatan COVID-19, selalu pakai masker dan jaga jarak. Terima kasih, boleh pulang. Sampai berjumpa lagi besok anak-anak. Demikian tadi video pembelajaran sosial dan emosional yang telah saya laksanakan. Selanjutnya, saya akan memberikan refleksi yang berisi tentang perasaan saya, pembelajaran yang saya dapatkan, serta rencana perbaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kali ini saya telah menyelesaikan aksi nyata dari modul 2.2 tentang pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Perasaan saya sangat senang, semangat,
dan merasa tertantang. Yang pertama, saya merasa senang karena ini adalah materi baru bagi saya dan tentunya hal ini akan meningkatkan kualitas saya sebagai seorang pendidik. Yang kedua, saya merasa semangat dan ingin segera menerapkan materi ini dalam pembelajaran di kelas saya. Dan yang ketiga, saya merasa tertantang karena pada pembelajaran sosial emosional ini saya harus memunculkan kompetensi sosial emosional murid saya di proses pembelajaran. Selanjutnya, banyak sekali pembelajaran yang saya dapatkan dari materi pembelajaran sosial emosional ini. Nah, setelah mempelajari materi ini, untuk pembelajaran berdiferensiasi, saya mendapatkan materi tentang pembelajaran yang mengutamakan kebutuhan dari setiap murid, baik itu dari konten, proses, maupun produk. Untuk pembelajaran sosial emosional, saya telah mempelajari bahwa ada 5 kompetensi yang harus dikembangkan dalam proses pembelajaran, antara lain kesadaran diri, pengelolaan diri, kemudian kesadaran sosial, keterampilan sosial, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Hal ini muncul dalam pembelajaran misalnya saat melaksanakan diskusi dalam kegiatan kelompok. Otomatis murid akan saling memberikan pendapatnya dan ketika melaksanakan pembagian tugas dalam kelompok, murid telah menerapkan kompetensi kesadaran diri. Dia menyebutkan potensi yang ia miliki dan menyadarkan dirinya kepada teman-temannya bahwa dia pandai dalam bidang tertentu. Nah, ketika murid menghargai pendapat dari teman yang lain, maka di sini telah muncul kesadaran sosial. Ataupun ketika mendiskusikan materi pada pembelajaran, murid akan memutuskan untuk mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Selain itu, dalam pembelajaran sosial emosional ini, saya telah mendapatkan pembelajaran tentang salah satu teknik dalam pembelajaran sosial emosional yang dikenal dengan istilah teknik stop. Yang pertama, S yaitu stop, berhenti sejenak. Kemudian T, take deep breath, berarti kita mengajak murid menarik nafas panjang atau nafas yang dalam. Dan O, observe, kita mengamati, kemudian mengamati apa yang terjadi pada tubuh, pikiran, dan perasaan. Dan yang terakhir adalah P, proceed, yaitu lanjutkan. Nah, teknik stop ini kita laksanakan di tengah-tengah pembelajaran saat kita menyaksikan murid kita sedang mengalami kebosanan atau untuk meningkatkan kembali semangat murid. Jadi kita ajak murid untuk menarik nafas panjang, kemudian dihembuskan pelan-pelan sebanyak 3 kali bersama-sama, dan insya Allah dengan teknik itu pikiran akan menjadi lebih fresh. Selain itu, pada pembelajaran sosial emosional ini, saya juga belajar banyak ice breaking yang akan saya tampilkan dan saya terapkan di tengah-tengah pembelajaran untuk meningkatkan semangat murid-murid saya. Nah, setelah melaksanakan aksi nyata dari pembelajaran berdiferensiasi dan sosial emosional ini, ada beberapa rencana perbaikan yang akan saya laksanakan. Yang pertama, saya akan berusaha untuk meningkatkan ragam teknik pembelajaran sesuai dengan minat dan kebutuhan murid saya. Kemudian selanjutnya saya akan menambah jenis ice breaking dalam pembelajaran sehingga murid saya akan selalu semangat dalam belajar dan tidak merasa bosan. Yang ketiga, saya akan melakukan refleksi pembelajaran di setiap akhir. Saya akan bertanya kepada murid saya mengenai pesan dan kesan
pembelajaran yang mereka ikuti sehingga saya bisa mengetahui kekurangan dan kelebihan untuk meningkatkan pembelajaran selanjutnya. Dan saya juga akan berusaha memasukkan semua 5 kompetensi sosial emosional dalam pembelajaran. Yang terakhir, saya akan meningkatkan kolaborasi dengan semua pihak yang terkait dalam pembelajaran sosial emosional ini demi meningkatnya proses pembelajaran di sekolah saya. Demikian refleksi dari saya mengenai pembelajaran sosial dan emosional. Terima kasih, salam dan bahagia. Berikut ini adalah foto-foto pembelajaran. Guru penggerak, teruslah bergerak menjadi agen perubahan dalam pendidikan. Salam dan bahagia. Terima kasih.